di perusahaan. No wonder kenapa kualitas SDM-nya kurang bagus. Cobalah kalian PMM sekali-sekali ke universitas-universitas besar itu. Jangan ambilnya PMM ke Sulawesi. PMM ambilnya ke UGM, ITB, UI. Nah, kalian lihat etos kerjanya bagaimana di sana. Oke? Nah, kita mulai cacat kristal. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita melihat struktur kristal pada permukaan, ya, FCC, BCC, HCP. Juga kita melihat bagaimana menentukan indeks Miller. Lalu kita lihat bird's eye-nya. Nah, sekarang yang minggu lalu itu kita anggap kristalnya itu sebagai kristal yang sempurna, ya, kristal sempurna yang berarti tidak ada cacatnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu kristal yang sempurna bentuknya seperti ini, kalau kalian lihat dia rapi, nah, tidak ada lubang, tidak ada sesuatu yang eh, tidak ada sesuatu yang kelihatan menonjol yang sehingga tidak bagus gitu. Jadi ini secara mikroskopis. Jadi kalau kita ukur memakai mikroskop, ini rata secara atom, ya, rata secara atom. Nah, tapi pada kenyataannya tidak ada kristal yang sempurna. Pasti akan ada kristal yang mempunyai cacat, ya. Nah, jadi kalau ini kan kita lihat rapi, tidak ada lubang, tidak ada pertemuan antara dua bidang, ya. Nah, sebenarnya pada kenyataannya itu seperti ini struktur dari permukaan kristal itu, ya. Jadi kalian lihat ada pertemuan, ini ini bidang 1, 2, 3. Nah, antara satu bidang dengan bidang lain itu ada pertemuannya. Nah, pertemuannya ini garis yang dia seperti kayak ada bolongnya. Nah, lalu ada juga dia di tengah-tengah bidang ini ada satu bidang yang dia bolong, missing satu atom, ya. Nah, ini kalau ini missing satu atom, ada juga dia dalam satu bidang dia bertambah atom yang lain, makanya ini merah, ya. Nah, jadi inilah cacat kristal itu, ya. Jadi ada batas, ya, batas seperti ini. Ini kita sebut boundary dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kalian nanti baca paper-paper dalam bahasa Inggris, ini boundary. Nah, boundary ini dia merupakan juga cacat kristal, atau ini ada yang hilang, ya. Nah, hilang dia. Nah, hilang ini juga merupakan cacat kristal, atau ada yang ekstra. Berarti kalau merah ini kan artinya dia nggak sejenis dengan atom-atom yang ada di permukaan di bidang yang ini. Artinya apa? Artinya berarti ini juga cacat kristal. Jadi cacat kristal itu bisa berupa boundary, bisa berupa atom yang hilang, bisa atom yang ekstra, atau juga atom yang terputus. Nah, ini seperti yang ini kan dia bukan hilang, cuman dia ini kan dia rata tiba-tiba ini dia berubah dia arahnya yang di sini. Nah, ini juga cacat. Nah, kalau kalian bandingkan dengan yang ini, dia rapi sekali. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah arah, tidak ada boundary, ya. Nah, jadi pada kenyataannya seperti inilah dia material itu. Nah, ini saya ambil dari Helmut Voll, University of Kiel dari Germany. Jadi kalau misalnya kalian mau mendalami ilmu-ilmu survei science itu banyak dari Jerman, ya. Nah, lalu ini ada Colin Humphreys, ya, pernyataan dari Colin Humphreys. Jadi cacat kristal itu sebenarnya membuat kristal menarik, ya. Jadi sama seperti manusia. Kita ini manusia ini tidak sempurna, ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, justru ketidaksempurnaan itu yang membuat kita menarik. Nah, sama seperti kristal. Artinya apa? Jadi cacat kristal itu bukan membuat performance dari si kristal tersebut. Kalau kristal tersebut adalah katalis, bukan membuat performance katalis tersebut berkurang, tapi justru terkadang cacatnya itu akan membuat performance-nya semakin bagus, ya.
Nah, kenapa? Karena di sini memang cacat kristal itu membuat kristal itu semakin menarik. Nah, dalam arti menarik bukan dalam kita memandang ya, tapi dalam arti untuk nanti penggunaannya. Nah, lalu sekarang kita lihat kalau kita mau berbicara kristal ya, kristal itu kan berarti logam. Nah, logam itu ada beberapa jenis ikatan yang menahan padatan. Jadi pertama ikatan logam, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan interaksi van der Waals ya, interaksi van der Waals. Nah, inilah ikatan-ikatan, jenis-jenis ikatan yang menahan atom di dalam solid atau di dalam padatan. Nah, sekarang jadi topik yang akan kita bahas itu pertama kita akan membahas jenis cacat kristal ya. Jenis cacat kristal. Nah, itu yang pertama kita bahas. Nah, yang kedua kita akan melihat bahwa sebenarnya ketika cacat kristal itu ada pada permukaan ya. Nah, itu justru akan membuat materi tersebut semakin superb dia ya, semakin superb, semakin bagus kapabilitasnya. Nah, jadi makanya seringkali tidak cacat pun kristal seringkali dimanipulasi untuk ada cacat kristalnya supaya apa? Supaya ada properti tertentu yang karena cacat kristal itu dia semakin bagus ya. Nah, jadi ini yang akan beberapa hal yang kita akan pelajari di cacat kristal. Nah, juga contohnya kalau kita membeli kita bandingkan relevansinya ini ya. Kalau misalnya mobil semakin lama kan semakin kurang bagus ya, semakin banyak cacatnya ya. Kalau mobil, tapi kalau misalnya kristal justru kalau kita introduce cacat kristal itu dengan amount yang sedikit aja ya, tentunya bukan banyak, sedikit itu, dia justru nilainya akan semakin bagus ya. Nah, ini yang kita lihat relevansinya ya. Nah, aplikasi cacat kristal ini kita bisa lihat pada pembuatan semikonduktor ya, pembuatan semikonduktor. Nah, biasanya itu contohnya adalah silikon, kristal silikon. Nah, kristal silikon ini awalnya dia akan sempurna ya kan. Nah, tapi biasanya akan diintroduce sedikit cacat ya di areanya itu sehingga dia kekuatannya lebih bagus, elastisitasnya lebih bagus. Jadi cacat kristal itu dimanipulasi pada permukaannya itu supaya apa? Supaya dia lebih kuat materialnya, pertama, kedua dia lebih elastis ya. Nah, jadi cacat kristal itu ingat ya, kita tidak melakukan perubahan komposisi material, tetapi kita hanya memanipulasi sedikit permukaannya. Sedikit dimanipulasi. Ada beberapa yang dimanipulasi seperti misalnya kita hilangkan sedikit satu atom ya supaya ada namanya vacancy. Nah, vacancy ini justru bagus untuk katalis ya, katalis support. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi cacat kristal. Jadi apa-apa aja jenis dari cacat kristal ini. Nah, yang pertama itu namanya adalah vacancies atau kita sebut sebagai cacat titik. Cacat titik ya. Nah, cacat titik ini kapan terjadi? Cacat ini terjadi jika satu atom hilang dari baris atom-atom yang tadi saya ada tunjukkan yang pertama kan, bahwa kalau ada dia lubang di permukaan itu, nah itulah yang kita sebut sebagai cacat titik. Nah, cacat titik ini contohnya adalah pertama lattice vacancies atau lowongan kisi bahasa Indonesianya, atau substitusi atau substitusional. Nah, substitusi itu adalah contohnya yang tadi, dia merah sendiri atomnya, yang lain biru atomnya. Yang satu merah sendiri. Kenapa? Karena ada substitusi, ya.
Nah, yang ketiga dia kotoran interstitial atau interstitial impurities. Nah, ini bisa misalnya hidrogen tiba-tiba ada di permukaan kalian gitu ya. Nah, itu kotoran interstitial impurity. Atau interstitial mandiri atau self interstitial. Ya. Coba kalian catat ini atau kalian screenshot. Udah selesai dicatat? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi ini ada 4 contoh ya. Lattice vacancies, substitutional, interstitial impurities atau self interstitial. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai cacat linier. Nah, cacat linier ini adalah kelompok atom dalam posisi yang tidak teratur. Tadi juga ada kan di awal-awal kalau kalian lihat ya. Kalau kalian lihat di awal-awal tadi yang saya tunjukkan awalnya ya kan. Nah, ini bisa kita sebutkan sebagai cacat yang linier. Kenapa? Karena dia tiba-tiba berubah arah ya. Nah, inilah yang dia substitusional. Kalau yang ini kita sebut sebagai vacancy. Vacancy ya, lowongan. Karena apa? Karena satu atomnya itu hilang gitu. Nah, biasanya ini kalau yang ini terjadi karena pemanasan yang cukup tinggi. Jadi kalau kalian panaskan permukaan kalian dengan pemanasan yang tinggi, itu pasti ada atom yang keluar dari permukaan sehingga ada yang kita sebut sebagai vacancy. Ya. Oke. Jadi ada juga ini contohnya apa? Dislokasi sekrup, edge dislocation. Nah, jadi dia pinggirannya itu tiba-tiba nggak sama arahnya gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai cacat linier. Ya. Nah, yang ketiga ada kita sebut sebagai cacat planar. Nah, cacat planar ini kalau misalnya ada pertemuan dua bidang. Tadi kan ada yang pertemuan dua bidang itu, makanya di sini contoh dari cacat planar ini adalah grain boundaries ya, atau stacking faults ya, atau permukaan luar atau external surfaces. Nah, jadi inilah 3 jenis cacat kristal ya. Pertama cacat titik atau vacancy. Nah, ini dia contoh-contohnya ya. Kedua adalah cacat linier, kalau tiba-tiba ada yang beberapa kelompok atom pada posisi yang tidak teratur. Nah, ini makanya contohnya adalah dislokasi sekrup dan edge dislocations. Lalu ketiga adalah cacat planar. Cacat planar itu contohnya adalah grain boundaries ya, grain boundaries, kesalahan susun atau permukaan luar atau external surfaces ya. Nah, lalu kita lihat di sini topik selanjutnya bahwa ada bagaimana interaksi si cacat kristal dengan jenis yang berbeda dan hubungannya dengan sifat material. Itu adalah hal-hal yang akan kita pertimbangkan. Oke. Nah, ini kita mulai dengan cacat titik ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan ini baris pertama dengan baris ya, internet saya tiba-tiba disconnect ya. Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cacat titik ya. Nah, balik lagi di sini ada gambar-gambar lagi, ya kan? Nah, kalau kalian lihat ini yang baris pertama, ya kan? Baris pertama, oke. Dia dua atom pertama rata. Nah, tapi atom kedua antara atom kedua dengan atom ketiga dia tidak rata agak ke bawah nih atom ketiga. Kenapa? Karena dia pada baris ketiga di sini kolom ketiga kosong.
Ini cacat titik, ya. Nah, jadi yang lain teratur dia kan, tapi begitu dia ada kehilangan satu atom, nah dia jadi berubah gini, ya. Nah, inilah kita sebut sebagai cacat titik. Contohnya yang sering terjadi pada cacat titik ini adalah misalnya kita punya oksida, metal oxide ya, oksida metal. Nah, karena kalau oksida metal kan artinya pada lattice ya, kristal lattice dari si oksida itu ada oksigen ya kan. Nah, yang sering terjadi adalah satu atom oksigennya itu akan keluar dari permukaan karena proses pemanasan yang tinggi. Nah, jadi makanya salah satu contoh cacat titik adalah oksigen vacancy namanya. Nah, jadi di oksigen yang hilang dari permukaan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cacat titik. Nah, jadi ya, nah ini kan saya jelaskan di sini bahwa cacat titik itu terjadi pada suhu yang tinggi. Nah, jadi kalau dipanaskan, jadi kalau kalian misalnya membuat material, seringkali ketika kalian membuat material itu kalian harus panaskan pada suhu tinggi. Nah, pemanasan pada suhu tinggi itu akan menyebabkan cacat titik. Nah, kenapa? Karena ada atom yang dia secara acak dia meninggalkan posisinya sehingga menjadi kosong, ya. Nah, ini seringkali ya tadi itu contohnya kalau kalian punya metal oxide. Nah, saya akan ceritakan apa yang saya pernah kerjakan tentunya. Nah, saya pernah bekerja dengan Siria ya, metal oxide Siria. Nah, si sirium ini dia sensitif dengan temperatur. Jadi kalau kita misalnya panaskan pada suhu tinggi, nah dia menjadi namanya seria tereduksi. Nah, tapi kalau begitu kita alirkan oksigen ke si permukaan Siria itu, dia jadinya Siria teroksidasi. Kapan dia Siria tereduksi? Ketika ada sebagian kecil dari si oksigen pada permukaannya lepas dia karena pemanasan tinggi. Tapi dia bisa dipulihkan kembali dengan memasukkan oksigen. Makanya di sini kan ada kasus difusi. Jadi misalnya ya kita panaskan kan berarti kalau kita panaskan dia atom-atomnya sedikit bergerak dan ada yang dia keluar ya kan. Tetapi karena ini ada nggak semua jenis material bisa seperti itu, tapi misalnya contoh kalau Seria ini kita alirkan lagi oksigen, nah nanti si oksigen ini bisa menempati kembali si vacancy ini. Ya, nah itu justru dianggap sebagai salah satu kelebihan properti dari si Siria ini. Ya. Nah ini di vacancy ini sebenarnya bisa kita hitung ya, bisa kita hitung. Nah, ya, misalnya gini. Ini awalnya tadi kan kita ketahui kalau misalnya pemanasan tinggi, ya kan, si permukaan itu tentunya akan bergerak atomnya sehingga sebagian dari atomnya sebagian kecil dari atomnya akan dia melompat, ya kan, melompat. Nah, itu bisa kita hitung berdasarkan suhunya gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita ada beberapa terminologi yang perlu kita ketahui. Pertama, ini jumlah vacancy itu kita sebut sebagai NV. Jumlah vacancy ini akan semakin banyak kalau temperaturnya semakin banyak. Dan korelasinya itu adalah eksponensial. Nah, kalau eksponensial kan berarti berubah sedikit, dia drastis berubahnya. Nah, si NV ini kita bisa kita perkirakan menggunakan persamaan distribusi. Oke. Nah, distribusi Boltzmann. Oke. Nah, ini dia rumusnya. NV sama dengan NS eksponen negatif EV dibagi KBT.
NS itu jumlah situs dari kisinya, KB adalah konstanta Boltzmann, EV adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk situs kosong. Artinya energi yang dibutuhkan agar si atom melompat keluar dari permukaan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini mirip dengan persamaan Arrhenius. Nah, karena persamaan Arrhenius itu kan digabungkan dengan persamaan distribusi Boltzmann. Nah, makanya di sini ada konstanta Boltzmann ya. Nah, NV ini apa? NV ini adalah jumlah vacancy ya. Nah, ini contohnya. Kita punya misalnya tembaga, copper ya. Nah, pada suhu kamar itu si copper itu mempunyai satu kekosongan untuk setiap 10⁻15 atom. Jadi cukup, sebenarnya bukan banyak dia ya. Vacancy ini nggak banyak, dikit. Makanya kita buat cacat dikit. Nah, pada suhu tinggi, tapi masih di bawah titik leleh tentunya, dia mempunyai satu kekosongan untuk 10.000 atom. Jadi bandingkan, kalau suhu kamar, berarti kan suhu yang rendah gitu ya, suhu kamar, dia 1/10⁻15. Nah, tapi pada suhu tinggi, dengan catatan dia belum sampai meleleh gitu, tapi pada suhu tinggi di bawah titik leleh, dia satu vacancy untuk setiap 10.000 atom. Jadi eksponensial dia kan perubahannya kalau suhunya diubah. Makanya tadi disebutkan kalau bahwa jumlah vacancy itu dia drastis berubahnya ketika suhu dinaikkan. Berarti kalau misalnya suhunya tinggi, semakin banyak si vacancy-nya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita punya Y ini adalah energi, ya kan? Sementara X-nya ini adalah distance ya, distance ya. Nah, ini artinya kita ketika atom, misalnya ini kan dia kosong kan, ini dia atomnya di sini ya kan. Nah, artinya untuk kita menggerakkan atom yang ini di sini ke tengah ini menjadi ini, itu kita harus melewati energi yang namanya AM. Ya, AM. Nah, artinya si atom itu harus disuplai energi sebanyak AM agar dia bisa bergerak, ya kan? Sehingga yang tadinya kosong di sini, dia jadi kosong di sini. Nah, makanya tadi kita sebutkan bahwa untuk kita membuat oksigen, untuk membuat vacancy pada permukaan itu, kekosongan pada permukaan itu, kita butuh suhu tinggi. Nah, suhu tinggi itu artinya kita mensuplai energi pada permukaan. Ini hampir sama dengan apa ini? Kalau kalian ingat-ingat dulu, kinetika. Sama dengan apa ini? Energi aktivasi. Nah, energi aktivasi. Makanya kita pakai rumus yang ini. Ini kan hampir mirip dengan rumus energi aktivasi. Cuma bedanya ini kita bukan energi aktivasi kita sebut, tetapi sebagai energi yang membentuk situs kisi kosong. Jadi mirip dengan energi aktivasi. Karena energi aktivasi juga perhitungannya kita menggunakan distribusi Boltzmann. Nah, ini juga jumlah vakansi ini juga kita hitung dengan menggunakan distribusi Boltzmann. Ya. Kenapa? Karena memang ini dia untuk menggerakkan dari satu posisi ke posisi lain, kita butuh energi yang cukup tinggi. Nah, energi ini bagaimana? Bagaimana kita dapat dengan mensuplainya dengan menaikkan suhu. Oke. Nah, sekarang seberapa sering vacancy ini berpindah? Nah, jadi kalau misalnya kita
kita mau si atom itu berpindah dari satu posisi ke posisi lain, makanya kita perlu cukup energi. Energinya apa? Energi panas. Dan bagaimana ya kita naikkan suhunya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai AM. AM itu adalah energi aktivasi untuk supaya kekosongan itu bergerak. Sementara EV tadi energi yang dibutuhkan agar si atom itu bisa berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Berarti EV harus lebih tinggi atau sama dengan AM. Nah, karena AM ini sama seperti energi aktivasi kan. Balik lagi kita ke kinetika seperti saya bilang tadi. Bagaimana, apa persyaratan supaya reaksi bisa berjalan? Apa persyaratannya? Energinya harus melampaui energi aktivasi. Nah, energinya harus melampaui energi aktivasi. Nah, ini juga sama, berarti si EV itu harus melampaui AM, karena AM ini adalah energi aktivasi untuk kekosongan tersebut. Jadi minimum energi yang dibutuhkan agar vacancy itu terbentuk. Ya, oke. Udah jelas ini ya? Oke. Nah, sekarang ada namanya energi termal rata-rata. Nah, energi termal rata-rata ini biasanya jauh lebih kecil dari energi aktivasi. Ya, jauh lebih kecil. Nah, jadi berarti kita harus mengumpulkan energi ya supaya si AM ini bisa terlampaui agar si sisi kosong vacancy tadi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi berarti harus dikumpulkan. Kecil pun dia, tapi kalau dikumpulkan gitu kan, akhirnya kan cukup energinya agar bisa melompat dia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, memang ini ilmu apa namanya ya, ilmu material yang solid state ini ya. Saya nggak bilang ini ilmu gampang ya. Memang ini termasuk ilmu yang agak sulit. Karena dia apa? Karena dia penggabungan antara material, ya kan? Tapi digabung dengan fisika juga, baru ada kimianya juga. Sehingga sebenarnya kalau mau secara ideal, ada perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana, ada nggak latihan-latihan. Oke? Nah, jadi ini dia kita berbicara energi untuk membentuk si vacancy. Nah, sekarang ada namanya frekuensi lompatan. Kalau tadi kan jumlah vacancy. Nah, sekarang ini ada frekuensi lompatan. Nah, frekuensi lompatan ini pun kalau kalian lihat, dia bergantung pada suhu. Jadi artinya apa? Artinya berarti kalau misalnya suhunya semakin tinggi, ya, nah otomatis frekuensi akan semakin sering si atom itu melompat. Nah, makanya kan saya bilang tadi, kita panaskan material kita, gimana pun pasti akan ada terbentuk vacancy. Nah, semakin banyak vacancy yang terbentuk kalau kita panaskan semakin tinggi. Nah, rumus untuk frekuensi lompatan itu RJ sama dengan R0 eksponensial negatif AM per KBT. AM tadi kan energi yang dibutuhkan agar si vacancy terbentuk ya, hampir sama dengan energi aktivasi. Nah, jadi di sini ini juga sama seperti si jumlah vacancy tadi, dia menggunakan persamaan Arrhenius yang digabungkan dengan distribusi Boltzmann. Ya. Oke, jelas ini? Jelas nggak? Jelas, Mem. Jelas. Cuma Franciscus yang jelas, yang lain nggak jelas. Hah? Oke lah, memang Sabtu ya.
Kalian belum on ya? Pagi lagi. Oke. Nah, itu tadi kita berbicara tentang jumlah vacancy dan frekuensi vacancy ya. Nah, sekarang kita masuk cacat titik yang lain. Kalau tadi kan kita berbicara vacancy ya, kekosongan. Nah, sekarang kita masuk interstitial. Nah, interstitial itu bagaimana? Interstitial itu kalau ada atom yang terjepit, artinya apa? Dia berubah arah gitu ya, bukan dia lepas dari permukaan, tapi dia tiba-tiba arahnya berbeda dengan dengan atom yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai interstitial. Nah, interstitial ini ada dua jenis ya. Kalau dia jenisnya sama, ya. Kalau jenisnya sama, kita sebut sebagai self-interstitial atau interstitial mandiri. Ya, oke. Nah, jadi dia ini terjepit dari yang reguler. Nah, dia bisa jenisnya yang sama, kita sebut sebagai self-interstitial. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini proses terjadinya self-interstitial. Kalau kalian lihat di sini kan, ini gambarnya. Ya. Nah, itu kapan terjadinya? Terjadinya kalau energinya itu lebih besar dari EV. Jadi berarti artinya apa? EV tadi kan energi yang dibutuhkan untuk membuat vacancy. Nah, ternyata energi interstitial ini lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kan seperti kita kayak ada atom yang lain gitu, ya kan? Pada permukaan gitu. Seperti ini kan, kalau kalian lihat ini kan, ini dia. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ini gambarnya? Gambar yang ini kelihatan nggak? Hah? Kelihatan, Ma'am. Kelihatan kan? Nah, kalau kalian lihat kan di sini ada yang kecil dia. Nah, inilah interstitial kan, ada yang kecil. Kecil ini sama nggak berarti dengan yang lain? Nggak kan? Berarti ini bukan self interstitial ya. Nah, lalu ada yang dia cukup besar ini kemungkinan sama dia, ya. Nah, jadi di sini inilah dia kita sebut bahwa self interstitial itu energinya lebih besar dibandingkan energi vacancy, ya. Nah, makanya kalau kalian tanya mana kemungkinannya lebih mungkin terjadi, self interstitial atau vacancy? Tentunya vacancy ya, karena vacancy itu energinya lebih rendah daripada interstitial. Kalau makin tinggi energinya, energi yang dibutuhkan agar dia terbentuk, otomatis kan dia nggak terlalu banyak kan. Nah, karena nggak selalu bisa energi itu dicapai. Makanya di sini disebutkan bahwa selalu itu konsentrasi, berarti jumlah self interstitial itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan vacancy. Oke. Nah, jadi itu self interstitial. Lalu kita ada namanya substitutional impurity. Substitutional impurity itu adalah pengotor, ya. Berarti dia ada satu atom yang lain masuk ke permukaan, nah, tapi dia kita sebut sebagai pengotor. Berarti nggak sejenis dengan permukaan kita tersebut. Nah, contohnya apa aja? Karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, inilah yang kita sebut sebagai interstitial impurity. Interstitial impurity. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini yang kecil ini kan berbeda ukurannya dengan yang lain kan. Ini kan dia sama ukurannya, baris pertama sama, baris kedua sama. Nah, tapi giliran di sini antara baris kedua dengan baris ketiga ada dia atom yang kecil. Nah, ini biasanya adalah atom hidrogen. Atom hidrogen terkadang dia mengotori permukaan kita. Nah, oke, atau karbon. Nah, karbon juga bisa mengotori. Nah, biasanya karbon ini kalau mengotori
kemungkinan besar kalau kita punya katalis, dia sudah dikotori dengan karbon, itu katalis tuh nggak bisa lagi kita pakai. Nah, jadi pengotor ini dia yang membuat si katalis itu semakin bagus, tapi ada juga dia yang membuat katalis itu semakin nggak bagus. Nah, kalau misalnya ada permukaan kita sebutkan dia sudah dikotori karbon, nah itu otomatis kita sebut bahwa katalis itu udah nggak berfungsi lagi. Oke? Nah, jadi biasanya si substitutional impurity itu akan menyebabkan adanya distorsi kisi. Nah, jadi kalau kalian bayangkan kemarin kan FCC gitu ya, FCC. Berarti kan atomnya semua rapi gitu. Nah, tapi kalau misalnya salah satu atom yang ada pada kubus tersebut diganti dengan atom yang lain, dia bisa nggak lurus dia kubusnya. Dia bisa agak bengkok. Nah, bengkok itulah yang kita sebut sebagai distorsi kisi. Ya, distorsi kisi. Nah, itu seringkali misalnya kalau kalian ingat, misalnya kalau kalian ingat itu semikonduktor itu sering ada istilah dopan. Pernah dengar nggak istilah dopan? Pernah nggak? Dopan? Nggak ya? Jadi misalnya kalau silika, kalau kalian belajar dulu semikonduktor kan ada gallium. Nah, Gallium itu biasanya didoping dia, maksudnya didoping ditambahkan ada ketidakmurnian supaya si semikonduktor itu bisa digunakan dengan lebih bagus gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya dia digantikan gitu satu. Nah, ketika digantikan itu berarti kalau kita lihat dia struktur kristalnya, pasti struktur kristalnya itu agak membengkok dia gitu. Nah, itu yang kita sering sebut sebagai ketidakmurnian substitusional. Nah, ini lagi saya contohnya. Balik ke yang pernah saya kerjakan. Nah, saya kan buat siria. Nah, siria itu kan cerium oxide. Nah, cerium oxide ini kelemahannya adalah ketika dia dipanaskan pada suhu tinggi, dia jadinya tidak lagi bagus gitu ya, rusak dia. Nah, jadi solusinya bagaimana? Supaya dia lebih tahan pada suhu tinggi, kita doping. Berarti dari kristal strukturnya cerium oxide itu, kita ganti dia dengan Mn1. Bukan banyak, dikit aja dia Mn. Nah, setelah kita ganti dengan Mn, ya. Nah, kita panaskan lebih tinggi si cerium yang udah kita kotori pakai Mn itu. Nah, si cerium yang sudah dikotori itu akan lebih tahan panas dia. Nah, jadi ada bermacam-macam. Ada yang kalau kita tambahkan pengotor ini, nah, dia lebih bagus, jadi tahan panas. Tapi yang misalnya dengan karbon, kalau ada karbon ini biasanya bukan kita secara sengaja mengintroduce karbon ya. Karbon ini biasanya akibat kita pakai terus katalis itu akhirnya ada karbon di permukaan. Jadi bukan secara sengaja tapi akibat pemakaian yang berlebihan, akibatnya ada pengotor karbon. Nah, akhirnya kita nggak bisa pakai lagi. Berbeda dengan tadi yang saya ceritakan. Kalau kita punya cerium oxide, siria, kita kotori dengan Mn, ya, dia justru yang tadinya dia tidak tahan pada suhu tinggi, dia jadi tahan pada suhu tinggi. Jadi kalian harus lihat dua sisi si substitutional impurity ini ya. Ada yang secara sengaja kita manipulasi supaya dia lebih baik, tapi ada yang akan terjadi seperti karbon ini karena akibat pemakaian dan akhirnya kita nggak bisa gunakan lagi. Oke? Jadi ada dua hal yang berbeda yang harus kalian perhatikan. Nah, ini kita lihat. Inilah representasi dari cacat kristal. Nah, ini kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti ini kalau kalian ini ada 1. Nah, 1 ini kita sebut sebagai vacancy. Ya. Nah, 2 ini ini kan 2 kan harusnya kan ini baris bagus, baris bagus. Tiba-tiba antara baris yang atas bawah ini ada nongol 1. Ya.
tapi dia sejenis. Dari mana kita tahu sejenis? Karena kan sama dia modelannya. Nah, ini kita sebut sebagai self-interstitial. Ya. Nah, yang 3 ini kita sebut sebagai ketidakmurnian interstitial. Ya, ketidakmurnian interstitial, impurity. Dia lebih kecil, Nah, juga ini 4 dan 5. Ya. Nah, jadi 3, 4, 5 ini kita sebut sebagai impurity substitusional, yang artinya apa? Yang artinya dia tidak sejenis dengan atom pada permukaan kita. Oke. Nah, jadi kalian screenshot. Jadi kalau misalnya nanti di UTS, saya suruh kalian menggambarkan ini, kira-kira bisa nggak? Coba kalian perhatikan bagus-bagus. Kalian screenshot, kalian coba gambar, saya kasih waktu. Oke. Bedakan antara vacancy, bedakan antara self-interstitial, bedakan dengan impurity interstitial. Impurity interstitial ini bisa yang sangat kecil, sedang, sangat besar. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada juga panahnya. Kalau dia kosong, berarti kan tekanannya itu kekosongan itu. Tapi kalau dia ada atom yang baru, tekanannya itu ke atom tetangganya. Nah, jadi kalau misalnya dia sama arahnya, dia diagonal gini tekanannya. Ya. Nah, tapi kalau ini udah berbeda, ya kan, apalagi kalau udah besar, dia tekanannya dia udah vertikal dengan horizontal. Ya, coba kalian perhatikan baik-baik. Ya, saya kasih waktu kalian untuk memperhatikan supaya kalian pahami. Ya, ini pasti satu keluar di UTS. Ya, nah, saya kasih tahu aja dari sekarang ya, biar kalian tahu yang mana kalian pelajari. Oke? Sudah? Sudah di screenshot, sudah dimengerti, bagaimana? Bagaimana nih? Sudah? Udah, Mim. Sudah. Semua sudah ini atau? Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada distorsi lokal dan tekanan eksternal. Nah, jadi kalian lihat tadi yang panah-panah itu. Nah, panah-panah itu ada yang kita sebut sebagai distorsi lokal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya cacat kristalnya lebih besar, itu yang kita sebut sebagai tekanan eksternal. Ya, nah ini kan distorsi lokal karena dia ke dalam. Nah, tapi kalau yang atomnya berbeda, ini kan kalau yang ini dia tekanannya ke dalam. Nah, tapi ada jenisnya juga dia yang tekanan eksternal ya. Nah, jadi kalian harus bedakan antara distorsi lokal dengan tekanan eksternal. Nah, sekarang kita lihat kristal ionik. Tadi kan saya sebutkan di awal kalau misalnya logam padatan itu ada beberapa jenis ikatan ya kan, ikatan logam, ikatan ionik ya kan, interaksi van der Waals. Nah, ini salah satunya adalah kristal ionik. Nah, contohnya garam dapur. Garam dapur itu kan kalau kalian perhatikan struktur letisnya itu dia mempunyai Na+ dengan Cl negatif. Nah, otomatis karena dia ionnya berbeda gini ya kan, ada Na+ dengan Cl negatif. Nah, ini kan dia ada gaya yang kita sebut sebagai gaya kolom. Nah, gaya kolom antara kation dengan anionnya. Nah, kalau misalnya kita mengintroduce cacat titik pada kristal ionik ini, ya kan,
Akibatnya apa? Akibatnya kan berarti nggak seimbang. Kalau misalnya dia tidak ada cacatnya ya dia seimbang, nggak akan terganggu gitu ya. Tapi begitu misalnya kita ada introduce cacat titik, berarti semakin besar gaya kolomnya. Nah, karena semakin besar gaya kolomnya, jadi untuk menyeimbangkan si gaya kolom yang besar itu yang akibatnya nanti akan ada distorsi. Ya, distorsi pada kristal struktur kristal dari si garam ini. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini ada dua jenis lagi cacat ya. Ada cacat Frankel dan cacat Schottky. Nah, ini ada kaitannya dengan si ionik tadi, logam ionik. Nah, coba kalian perhatikan apa bedanya cacat Frankel dengan cacat Schottky ini. Kalian perhatikan skematiknya, coba. Lalu jelaskan ke saya, apa bedanya? Coba. Apa bedanya sih antara cacat Frankel dengan cacat Schottky? Nah, kalau di sini penjelasannya kan cacat Frankel itu adalah pasangan lowongan dan interstisial. Sementara cacat Schottky itu sepasang kation dan anion lowongan dalam kristal ionik. Jadi kalau di sini kita lihat kan dia negatif, 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 negatif ya. Nah, ini dia di sini yang ini kemungkinan yang kecil ini adalah positifnya. Lalu di sini ada sedikit lowongan. Artinya apa? Si positifnya yang menghilang, benar nggak? Ya kan? Si positifnya yang menghilang. Tapi kalau ini kan kalau kalian lihat si negatifnya yang menghilang. Ya kan? Ini kan negatif, positif, harusnya kan di sini apa? Negatif ya kan? Nah, lalu di sini juga ada apa? Jadi dia si negatif dengan si positif menghilang. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cacat Schottky. Ya. Kalau yang ini kalau kita lihat kan ini positif, negatif, positif. Nah, positifnya hilang, tapi si positif yang ini berpindah ke sini, bergabung dia dengan positif yang sebelah sini. Makanya disebut sebagai pasangan vacancy dengan interstisial. Jadi yang ini berpindah ke sini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cacat Frankel. Ya. Oke, coba perhatikan lagi supaya kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Coba. Ada pertanyaan di sini? Jadi kalau misalnya nanti di UTS saya tanyakan, coba jelaskan tentang cacat Frankel dan cacat Schottky. Bisa nggak kalian jelaskan? Bisa nggak kalian jelaskan? Coba sekarang ada nggak yang bersedia menjelaskan? Ulang apa yang saya jelaskan. Ada nggak? Hah? Saya panggil ya. Tessa. Tessa bisa nggak jelaskan ini? Tessa Bella. Bisa nggak Tessa? Hah? Tessa masih mute. Hah? Bisakah Tessa? Tessa Bella? Bisa nggak jelaskan cacat Frankel dengan cacat Schottky ini? Hah? Bisa nggak? Bisa atau enggak? Hah? Saya kok nggak direspon? Kamu nggak dengar saya atau gimana? Tessa Bella ini namanya kan?
Tessa Bella. Jaringannya putus-putus, Mem. Suara siapa putus-putus? Suara saya? Iya, Mem. Ya. Yang lain juga suara saya putus-putus? Hah? Suara saya putus-putus? Tessa aja yang putus-putus atau semua? Suara saya memang putus-putus. Halo? Di saya tidak, Mem. Berarti koneksi. Coba kalian pahami nih. Nah, apa bedanya? Kalau saya tanyakan apa perbedaan antara cacat Frankel dengan cacat Schottky? Apa perbedaannya? Hah? Apa perbedaannya? Hah? Nggak apa? Nggak tahu? Ya, coba lihat perbedaannya ini. Nah, ini kan dia ini cacat Schottky kan? Yang dua ini cacat Schottky. Yang ini cacat Frankel. Nah, apa perbedaannya kalau kalian lihat? Kalau cacat Schottky, dia kation dengan anionnya yang hilang. Ya. Kalau cacat Frankel, kation hilang di satu sisi, tapi dia jadinya ada bergabung dengan kation yang di sini. Nah, jadi makanya disebut pasangan antara interstitial, yang ini interstitial dengan vacancy. Nah, sementara si Schottky ini dia kekosongan lowong vacancy anion dan vacancy kation. Bisa kan kalian lihat kan bedanya? Jadi kalau yang ini dia satu itu adalah interstitial, yang ini interstitial, satu dia vacancy. Nah, sementara kalau Schottky, satu dia yang kosong anion, satu dia yang kosong adalah kation. Nah, itu kan dua hal yang berbeda kan. Kalau yang ini kan dia vacancy dengan interstitial, yang ini anion vacancy dan kation vacancy. Ya. Oke, jadi saya kasih tahu aja ya, nanti ini pasti keluar di UTS. Jadi coba pahami. Oke, coba pahami. Sudah kalian screenshot ini? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Nah, jadi ini tadi kan kita berbicara ikatan ion ya, ikatan ion. Jadi dia ada ion-ion dengan muatan positif dan negatif pada permukaan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya mau membuat cacat titik dengan muatan netral? Nah, jadi cacat titik dengan muatan netral itu, ya kan? Nah, kita membuatnya dengan cacat Frankel ini. Nah, cacat Frankel itu kan tadi apa? Ada satu vacancy, lalu ada interstitial kation. Nah, jadi berarti si anion ini kan ion negatif, nah, lalu ada bukan anion tadi. Nah, ini kan dia ion-ion positif, ya kan? Nah, dia pindah ke sini. Nah, ini dia jadinya cacat Frankel. Nah, ini merupakan salah satu cacat untuk kita membantu agar cacat titik itu lebih netral, ya, lebih netral. Oke. Nah, ini hanya menjelaskan, ya, menjelaskan cacat Frankel dengan cacat Schottky, ya, cacat Frankel dengan cacat Schottky. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan kah? Oke, nggak ada. Nah, lalu kita masuk sekarang dislokasi, ya, dislokasi. Nah, dislokasi itu biasanya terjadi juga kalau kita misalnya menempa sebuah logam gitu ya. Misalnya dulu kalau kita punya logam itu kan biasanya kalau kita mau buat pedang gitu misalnya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita
kita lakukan tumbuk gitu ya, maksudnya kita kasih tekanan supaya dia logam itu semakin bagus gitu ya. Nah, itu ternyata tujuannya adalah supaya kita mengintroduce cacat pada permukaan logam tersebut ya. Nah, tapi cacat itu kita tidak mengubah komposisinya. Misalnya kalau kalian ditanya gitu, bagaimana sih proses proses pembuatan material besi? Nah, biasanya dia kan dipanaskan lalu ditumbuk gini, ditumbuk gitu kan ya. Lalu dipanaskan lagi, ditumbuk. Nah, pada proses kita menempa logam tersebut, ya kan? Nah, itu sebenarnya kita tidak mengubah komposisi kimianya, tapi kita introduce cacat supaya apa? Supaya logamnya itu lebih fleksibel ya. Jadi begitu kita tumbuk, logamnya itu jadinya nggak getas gitu ya. Jadi kalau kita mau bengkokkan pun dia jadi lebih bisa bengkok. Makanya kan kalau kita punya kalau di rumah kita kenapa kok misalnya di jendela kita itu kan logamnya besinya kan bisa ada bentuk-bentuknya gitu kan. Nah, kenapa dia bisa dibentuk itu karena logamnya itu ditempa. Artinya apa? Si logam itu sudah ada cacat kristalnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nah, si dislokasi ini ditemukan oleh 3 ilmuwan. Nah, ini namanya Taylor, Orowan, dengan Polanyi ya. Nah, ini dia menemukan dislokasi pada tahun 1934 ya. Menemukan dislokasi pada tahun 1934. Nah, dislokasi ini apa? Dislokasi ini berarti kita biasanya kan ada bidang tadi kan. Nah, bidangnya itu jadinya berubah gitu dia. Nah, ada sedikit perbedaan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Nah, ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai dislokasi. Nah, ini dia. Ini kan kalau normalnya kan seperti ini kan. Nah, tapi dia jadinya seperti ini dia, ya kan? Dia ada sedikit perubahan gitu. Dia nggak rata gini, tapi dia ini kan sebenarnya satu logam gitu kan. Tapi dia antara satu bidang dengan bidang lain jadi ada kayak perbedaan gitu, ya. Atau kita sebut sebagai slip. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dislokasi, ya, deformasi plastis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti logam kita itu dia jadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Oke. Nah, ini juga bisa kita contohkan. Ini kan dia kalau dia awalnya ya kan. Nah, lalu kita berikan stres, makanya saya bilang kan ditumbuk gitu kan. Nah, akhirnya ada stres, akibatnya ini kan ada menekan ke sini, menekan ke sini. Nah, ini kan jadi dislokasi kan. Kenapa? Karena kan tadinya rata gini. Tapi akibat tekanan dia jadinya yang di sebelah sini dia ke sini bergerak, ya kan? Sementara yang dia sebelah sini dia bergerak ke sini. Jadi nggak rata dia. Ini kan ada ketidakrataan kan, jadinya kan gini dia membelok gini. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai dislokasi atau deformasi plastis, ya. Oke, coba kalian perhatikan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke. Nah, ini juga kalau kalian lihat ini gerakan dislokasi ini dia seperti gerakan ulat ya. Nah, ini kan ulat dia seperti ulat kan, ini garis lurus ya kan. Diberikan tekanan, stres ya kan. Ini kan tadinya dia gini posisinya ya kan. Diberikan stres dia jadinya rata gini, tapi yang ini masih gini, jadi berarti dia ini menaik gini atomnya ya kan. Ini kan baris atom ya kan. Nah, lalu diberikan lagi tekanan ya kan. Dia bergerak kan, ini kan dia bergerak dari di sini dia bergerak ke ujung ini. Nah, sampai akhirnya bisa lurus lagi gitu. Jadi inilah dia proses dislokasi ya. Berarti dia satu bagian dia bergeser. Nah, ini kan dia satu bagian bergeser kan.
dia kan tadinya ini nggak rata, ya kan? Ini kan berarti dia bergeser gini ke sini. Nah, ini dia ke sini, ya kan? Nah, ini jadi rata, bukan benar kan? Nah, ini jadi rata. Nah, tapi ini kan kalau kalian perhatikan antara yang ini dengan ini ada sedikit perubahan di sini, daerah sini kan? Nah, sampai akhirnya dia balik jadi rapi kembali gini. Inilah yang kita sebut dengan dislokasi dan ini dia tidak mengubah komposisi dari material kita. Nah, jadi hanya apa? Hanya gaya fisik yang kita aplikasikan pada material ini. Nah, ini dia dislokasi ya. Jadi satu bidang bergerak, ya kan? Ini sama penjelasannya dengan yang tadi, ya kan? Jadi nggak akan diputuskan ikatan, nggak ada pemutusan ikatan di sini. Jadi dia hanya pergerakan bidang ya, hanya pergerakan bidang. Oke. Nah, jadi kita sebut juga seperti gerakan ulat ya, analogi ulat. Oke. Nah, itu dislokasi. Lalu ada namanya planar defect. Nah, planar defect, grain boundary dan polikristal. Nah, ini artinya apa? Berarti antara satu bidang dengan bidang lain ada batas. Nah, itu kita sebut sebagai grain boundary. Nah, lalu juga ada planar defect. Nah, ini semua merupakan cacat planar ya. Contoh dari cacat planar. Nah, cacat planar ini juga sering muncul di silikon atau perangkat mikroelektronik ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ada selalu dengar super alloy. Nah, super alloy itu dia mempunyai planar defect sehingga apa? Sehingga kita punya material yang dia lebih kuat, lebih fleksibel gitu ya. Nah, kita ya. Oke. Nah, ini kita lihat kan, ini ada kristalin. Kristalin ini kan berarti ini yang minggu lalu kita pelajarin yang dia rapi secara teori. Nah, polikristalin ini seperti ini. Jadi dia nggak rapi gini kan, dia ada dua kristalin bertemu. Nah, ini kan nggak rata dia kan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai planar defect ya, polikristal. Bedakan dengan amorfos. Amorfos ini nggak beraturan kan, kita nggak bisa tebak arahnya. Tapi kan kalau ini kan ini arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Dari satu bidang dia. Tapi kalau bidang lain kan dia gini, 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 gini. Nah, tapi kalau ini kan dia hanya satu bidang. Nah, inilah dia yang kita sebut sebagai polikristal. Nah, ini dia tentunya kita melihatnya memakai mikroskop yang bisa melihat sampai nanometer. Ya. Nah, sekarang kita lihat grain boundary. Nah, ini kan dia rata gini kan. Kita lihat rata. Nah, tiba-tiba dia begini arahnya. Nah, jadinya apa? Jadinya yang seperti yang pertemuan antara satu bidang yang ini dengan bidang yang lain, ini kita sebut sebagai grain boundary. Ya, grain boundary. Nah, jadi kan dia jadinya di sini kurang padat kan? Kalau ini kan dia padat. Nah, ini juga padat, tapi pertemuan antara bidang yang ini dengan bidang yang ini ada namanya grain boundary. Nah, pada grain boundary ini dia tidak terlalu padat gitu ya. Nah, tidak terlalu padat dan seringkali kalau untuk reaksi absorpsi desorpsi itu si grain boundary ini juga ada berpengaruh. Kemungkinan mungkin ada masuk gas-gas ke sini ya kan, sehingga bisa terjadi proses katalis pada permukaan. Nah, contohnya ya. Nah, makanya kalau kalian nanti baca paper gitu ya, ada istilah grain boundary. Nah, kalian harus mengerti grain boundary itu adalah pertemuan dua bidang yang tidak searah gitu ya. Nah, ini kan dia arahnya ke bawah gitu ya. Nah, sementara ini arahnya apa? Diagonal, hampir kayak diagonal gitu kan. Nah, dia dan ini si grain boundary ini karakteristiknya dia tidak padat gitu ya, kurang padat. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dia memakai mikroskop ya. Mikroskop. Ini dia kalau ada batas-batas yang tidak searah,
inilah kita sebut sebagai larik dislokasi. Larik dislokasi. Jadi cacat kristal ini memang macam-macam. Kalau tadi kita pelajari awalnya kan cacat titik. Nah, ini kita sudah masuk ke cacat planar ya. Cacat planar. Nah, jadi kalau di cacat planar ini berarti antara bidang itu dia ada perbedaan sehingga jadi dia tidak rata gitu ya. Nah, inilah kita sebut sebagai larik dislokasi. Nah, lalu ada kita sebut sebagai stacking fault. Nah, stacking fault itu kesalahan susun. Ini kan kalau kita lihat di sini kan, nah ini rata gini kan. Kalau antara yang ini dengan yang ini kan berubah dia kan. Nah, jadi ini ada satu bidang, ini bidang yang lain. Nah, antara satu bidang dengan bidang yang lain itulah yang kita sebut sebagai stacking fault. Stacking fault. Ini contohnya adalah silikon nitrit ya. Nah, ini silikon nitrit. Nah, jadi silikon nitrit itu ada perbedaan dia di sini bidangnya kan. Jadi antara satu bidang dengan bidang lain ini ada perbedaan. Nah, inilah dia stacking fault. Ya, stacking fault, kesalahan susun. Nah, dia berbeda dengan bidang yang di sebelahnya. Inilah kita sebut sebagai stacking fault. Nah, lalu ada twin boundary. Nah, twin boundary itu ini seperti ini. Ini kan dia sama. Dia gini ke arah seperti kayak cermin dia ya. Nah, seperti cermin. Nah, inilah yang kita jadi si twin plane-nya ini adalah seperti cerminnya. Kenapa? Karena dia mempertemukan domain satu dengan domain yang lain. Nah, dia sama sebenarnya ini domainnya. Cuman dia berbeda arahnya karena dia seperti cermin gitu ya. Nah, ini biasanya juga akibat deformasi material yang karena dipanaskan hingga suhu tinggi. Ya, dipanaskan hingga suhu tinggi, lalu dibalikkan ke suhu normal. Jadi terjadilah si twin plane ini atau twin boundary. Oke. Nah, jadi banyak macam-macamnya cacat kristal ini yang sebenarnya satu pertemuan pun kita nggak cukup untuk membahasnya. Tapi setidaknya basic dari cacat kristal ini kalian akan mengerti ya. Karena ini kan kita mata kuliah pilihan. Saya hanya mau paling nggak kalian basic dari nanomaterial ini kalian mengerti ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tak ada pertanyaan kita akhiri karena saya tahu ini kan weekend, kalian mau having fun ya. Nah, jadi sampai jumpa hari Selasa. Jadi kita ini sudah kita penuhi pertemuan keempat ya. Ini mengganti kita yang libur kemarin Selasa. Jadi kalian jangan anggap saya penting kali bagi saya. Oh, Ibu ini kok kayak gini kali libur-libur. Karena saya mau kita nanti selesai sewaktu UTS topik kita gitu ya. Saya nggak mau karena pengalaman saya kalau tidak saya ganti yang libur itu nanti nggak cukup kita 16 pertemuan. Kalau nggak cukup kita 16 pertemuan yang rugi kalian bukan saya ya. Jadi sebenarnya saya berharapnya kalian yang lebih antusias, tapi ternyata enggak ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ya udah sampai jumpa hari Selasa jam 8 kita lanjut ke topik nano kristal semikonduktor. Oke, sampai jumpa. Bye.